Setiap gadis dewasa di desa ini akan dikirim ke dalam gua untuk dinikahkan dengan dewa. Namun anehnya, sebelum masuk gua, mereka harus melalui pemeriksaan tubuh oleh para tetua, dan mata mereka juga harus ditutup rapat. Namun sangat sedikit gadis yang benar-benar bisa mengandung anak dari dewa. Bahkan yang berhasil pun akan sangat lemah dan tidak bertahan hidup lebih dari setengah tahun. Karena itu, setiap kali dewa memilih istri, keluarga yang memiliki anak perempuan akan segera melarikan diri dari desa. Namun gadis ini justru meminta sendiri untuk menjadi istri dewa. Sayangnya, tahun lalu kakaknya sudah dinikahkan, jadi tahun ini dia tidak memiliki hak. Namun setelah dia memohon dengan sangat, kepala desa akhirnya mengizinkan dia masuk gua dan menikah dengan dewa. Tanpa mereka sadari, gadis ini masuk ke gua hanya demi menyelidiki kebenaran di balik kematian kakaknya. Ibunya sangat gembira saat tahu putrinya bersedia mengorbankan diri demi dewa. Untuk memastikan putrinya bisa dipilih oleh dewa dan hamil, ibunya bahkan membawa orang-orang untuk memeriksa tubuh sang gadis. Begitu masuk kamar, ibunya malah menemukan tumpukan buku di atas tempat tidur. Melihat itu, gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa itu adalah buku-buku yang membantunya meningkatkan peluang kehamilan. Karena selama bertahun-tahun, tak ada satupun wanita desa yang bisa mengandung anak dewa dan tetap hidup. Jadi dia harus mencari bantuan dari luar. Melihat semangat sang gadis, ibunya pun mulai menceritakan aturan saat malam pertama bersama dewa, dan menekankan bahwa kalau sampai terjadi kesalahan sekecil apapun, nyawa putrinya bisa menjadi taruhannya. Setelah bicara, dia menyuruh gadis itu mandi dan ganti pakaian. Tapi saat membuka kotak milik gadis itu, sang ibu terkejut melihat ada alat pelacak di dalamnya. Namun dia tidak memperdulikannya, karena satu-satunya yang dia pikirkan adalah bagaimana agar putrinya bisa mengandung anak dewa. Setelah melakukan pemeriksaan, ibunya memastikan tubuh gadis itu tidak bermasalah. Kemudian membawanya ke tempat para tetua berkumpul. Di sana, para tetua memerintahkan gadis itu untuk langsung mengenakan baju pengantin di tempat. Gadis itu langsung merasa tidak nyaman, karena harus berganti pakaian di depan begitu banyak orang. Namun ibunya berkata, para tetua sedang memeriksa atas nama dewa. Kalau ingin melayani dewa, maka dia harus melalui proses itu. Akhirnya, gadis itu hanya bisa pasrah, membiarkan para tetua melepas pakaiannya di depan umum. Melihat ekspresi para tetua, gadis itu baru sadar bahwa rahasia gua itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Setelah pemeriksaan selesai, dia pun dipakaikan baju pengantin. Lalu kepala desa segera memerintahkan agar dia dikirim ke dewa. Tak lama kemudian, rombongan mereka sampai di kaki gunung. Karena medan yang curam, mereka harus berjalan kaki menaiki bukit. Namun di tengah perjalanan, gadis itu mulai merasa ada yang tidak beres. Lalu dia sengaja menjatuhkan diri dan melukai telapak tangannya. Melihat itu, kepala desa tampak curiga. Lalu segera menutup mata gadis itu dengan kain merah. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, gadis itu diam-diam meneteskan darahnya, sebagai penanda bagi orang yang akan datang menyelamatkannya. Akhirnya mereka sampai di mulut gua. Kepala desa berhenti dan menoleh ke gadis itu, untuk memastikan bahwa dia benar-benar ingin menikah dengan dewa. Melihat tekad gadis itu, kepala desa pun menghapus keraguannya. Gadis itu juga berkata, dia pasti akan mengandung anak dewa, dan kembali dengan selamat menerima restu darinya. Kepala desa sangat senang mendengarnya. Setelah memberi beberapa pesan, dia pun mendorong gadis itu masuk ke dalam gua. Begitu masuk, gadis itu langsung merasakan keanehan. Dia pun segera membuka penutup matanya, dan saat melihat pemandangan di depan matanya, dia langsung terkejut tak percaya.